Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berharga ini diberikan kepada saya, terutama dari bagian hati ya, itu untuk mengingatkan bahwa penyakit hati menjadi salah satu penyakit yang cukup serius. WHO menetapkan bahwa tanggal 28 Juli itu sebagai tanggal Hari Hepatitis Sedunia. Itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan kita bahwa ada penyakit juga yang secara diam-diam kejadian awalnya, namun di belakangnya ketika sudah memberat itu akan sangat berat bagi pasien, dan juga beratnya itu bukan secara fisik bagi pasien tapi secara finansial juga bagi pasien. Bahkan kalau itu ditanggung oleh asuransi negara atau public insurance, itu juga akan sangat memberatkan karena banyak mengeluarkan biaya karena pasiennya akan terus mengambil obat. Sehingga diperingatilah hari ini sebagai Hari Hepatitis Sedunia untuk mengingatkan orang untuk lebih berhati-hati dan kalau bisa menghindari kejadian hepatitis dengan melalui pencegahan. Dan mudah-mudahan di pagi ini kita akan membicarakan apa itu hepatitis, penyebabnya, dan sampai bagaimana pencegahannya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenarnya hepatitis itu ada, saya harus sampaikan dulu sebelum menjawab itu ya. Hepatitis itu ada yang infeksi dan yang non infeksi. Yang jadi problem sekarang itu adalah yang infeksi, dan infeksi yang dominan adalah hepatitis B dan hepatitis virus C. Nah, dua ini yang menjadi dominan. Kemudian karena yang tadi seperti saya sampaikan, ini suatu penyakit yang sangat sophisticated, artinya sangat jelimet, terus kemudian menghabiskan banyak biaya. Makanya WHO mencantumkan atau mencanangkan bahwa kalau bisa tahun 2030 itu kita sudah tidak ada lagi penderita hepatitis virus ya, B maupun C, tahun 2030. Sebenarnya ini sudah berjalan dari tahun 2014-an sana, sebenarnya sudah jauh. Cuman kita di sini ya jujurlah, kita di Indonesia terlambat startnya ya dalam berbagai macam hal. Tapi tidak apa-apa, tetap kita kejar, dan sampai beberapa bulan lalu ada pertemuan dari bidang kami, peneliti hati se-Indonesia ini, tetap kami menyatakan bahwa tahun 2030 kita optimis akan memenuhi kriteria dari WHO. Kita akan mengalami eradikasi dari hepatitis B dan C. Eradikasi adalah hepatitis B dan C hilang dari muka bumi. Itu tidak ada lagi penderitanya gitu. Itu yang dicita-citakan. Makanya yang kali ini dibuat kita lebih agresif lagi dengan tema seperti itu. Jadi itu mendorong bukan cuma kami dari bagian dokternya, tapi mendorong juga dari masyarakat untuk mengetahui, dan juga mendorong dari pemerintah juga untuk membantu bagaimana pencegahan dan bagaimana mengeradikasinya. Terima kasih. Kalau untuk hepatitis C sudah menurun. Sejak tahun 2014 itu ditemukan obatnya untuk dia bisa sembuh ya, kita nyatakan sembuh. Sedangkan hepatitis B kan kita tekan saja virusnya. Jadi kalau untuk hepatitis B, C itu signifikan sekali penurunannya. Kalau B sudah mulai landai karena beberapa sudah diterapi. Terus kemudian untuk yang penularan dari ibu ke anak atau dari orang tua ke anak itu karena sudah ada vaksinasi ketika anak lahir, sehingga juga semakin turun, sehingga kejadian hepatitis B yang baru pada anak yang baru lahir itu juga semakin menurun. Yang tinggal kita atur ini orang yang dewasanya ini yang kita tekan saja, dan kita ya tampil seperti begini menyadarkan masyarakat untuk menghindarinya nanti. Ya, kebetulan saya salah satu peneliti hati juga di Merauke. Saya punya data dari sejak 2019 ya, saya sebagai konsultan di Merauke ini. Itu saya ada punya kalau sekarang data di Poligastro RSUD Merauke itu kita punya 2,4% pasien hepatitis B dan sekitar 0,05% pasien hepatitis C dari jumlah pasien yang berkunjung ke Poligastro. Jadi saya tidak bisa bilang ini seluruh Merauke karena saya tidak punya data untuk seluruh Merauke. Saya cuma punya data saya pribadi, yaitu segitu kurang lebih. Dan itu
jangan bilang 2,4% itu sedikit, itu cukup banyak karena pasien yang sedang dalam terapi itu rata-rata kurang lebih sekarang itu ada 20-an pasien itu ya kalau di RSUD. Tapi kalau secara keseluruhan di tempat saya praktek di Merauke ini ada 39 pasien yang sedang diterapi dan ada sudah 79 pasien terkumpul. Nah, 79 pasien terkumpul itu tidak semua berobat di Merauke karena kan mungkin ada orang yang lagi pas bekerja di sini periksa dapat lalu dia kembali ke tempat tugasnya, ya kita lanjutkan pengobatannya di tempat dia berasal lagi, karena itu kan kalau terutama untuk B kan pengobatannya cukup jangka panjang begitu. Kalau C kan ya kita bisa sembuhkan. Cuman anehnya hepatitis C itu di Merauke itu sedikit. Yang lucunya kalau boleh jujur kenapa 0, sekian itu karena saya hanya baru mengobati 5 pasien hepatitis C di Merauke. Jadi kayaknya nggak mungkin, ini iceberg fenomen, ini hanya ujungnya karena memang tidak ada keluhan yang bermakna. Cuman ya tadi saya bilang keberbahayaannya, dia itu ke depan akan jadi yang namanya pengerutan hati dan kanker hati tinggal menunggu di 10-15 tahun ke depan, makanya lebih cepat diobati dan syukurnya ada obatnya gitu. Seharusnya lebih banyak dari itu kalau perkiraan saya, karena orang-orang yang berisiko itu adalah orang-orang yang berkontak dengan orang lain ya, seperti orang yang memberikan pelayanan publik lah, salah satu yang ada kontak fisik kita maksud ya. Terus kemudian orang-orang yang pengguna narkoba itu juga salah satu juga ya kontak ya fisik, jadi kontak alat juga bahkan kalau narkoba. Jadi apalagi orang-orang yang suka, di sini ada istilahnya minum saudara mungkin ya, satu gelas rame-rame. Nah itu juga berbahaya, walaupun itu alkohol bukan berarti virusnya mati karena alkoholnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang dan karena keluhannya tuh sangat ringan gitu loh, cuma cepat lelah sehingga tidak ada orang yang menyadari, dan biasa ditemukan kita bilang incidental finding ya, temuan yang tidak disengaja begitu, karena pemeriksaan yang kesehatan yang harus dia lakukan baru ternyata dia baru sadar oh ada sakitnya. Itu yang jadi cuman repotnya kemudian nanti di ke depan ya 10, kalau hepatitis C kan sekitar 10 tahun sampai 15 tahun itu kan akan jadi kanker, sedangkan kalau hepatitis B kan sekitar 20 tahun akan jadi kanker gitu. Yang kita bicarakan di awal tadi itu lebih banyak ke hepatitis virus. Jadi hepatitis itu terbagi atas hepatitis infektiosa atau hepatitis yang disebabkan oleh penyakit infeksi dan hepatitis non infektiosa. Hepatitis infektiosa itu seperti virus A, B, C, D, E, bahkan ada yang sampai G gitu. Tapi yang kita bahas itu sampai E saja banyakkan. Kalau A sama E itu ya karena makanan ya, karena makanan. Kalau yang B dan C itu kan ya penularan darah, cairan tubuh itu bisa menyebabkan seperti demikian. Terus kemudian yang hepatitis non infektiosa, nah ini yang ternyata ada di Merauke juga. Penyebabnya selain virus juga yang infektiosa tuh kayak karena orang kena malaria jadi kuning, itu dianggap bagian hepatitis. Karena cacing schistosoma itu juga dianggap hepatitis juga, bisa karena itu, bisa karena jamur, bisa karena protozoa juga, ada jenis bakteri namanya protozoa itu juga bisa menyebabkan hepatitis yang karena infeksi ya. Intinya segala macam infeksi yang membuat peradangan di hati itu akan menyebabkan hepatitis. By the way, saya akan kasih kembali dulu apa itu hepatitis ya. Hepatitis itu berasal dari 2 kata, yaitu hepar itu artinya hati, itis itu artinya radang. Jadi hepatitis berarti peradangan pada hati. Jadi hati akan meradang oleh sebab apapun, itu akan sebab apapun yang membuat peradangan hati itu disebut sebagai hepatitis. Nah, kalau infektiosa yang tadi, yang non infektiosa ini yang harus saya sadarkan adalah penyebabnya. Nah, ini yang lagi marak di seluruh dunia setelah hepatitis B dan C, grafiknya di seluruh dunia sekarang lagi menurun. Justru yang naik ini adalah MAFLD ya. Jadi metabolic associated liver disease. Jadi fatty liver atau perlemakan hati. Biasanya kalau lagi di USG tidak ditemukan saya ada lemak di hati. Nah, itu kedepannya juga akan memiliki risiko terjadi hepatitis yang sama juga. Dan di yang lainnya adalah hepatitis akibat autoimun, jadi alergi tubuh terhadap tubuh. Tubuh sendiri alergi terhadap tubuh sendiri. Nah itu bisa terjadi juga hepatitis akibat alergi makanan atau obat, jadi minum obat jadi kuning gitu ya, itu bisa juga. Dan yang terakhir ini yang cukup menarik, kita di Indonesia Timur saja penyakitnya lebih banyak dibanding di tempat lain adalah hepatitis karena alkohol
Ya, kita mirip kayak di orang-orang di Jepang, di Korea, di Amerika, Eropa, karena mereka konsumsi alkoholnya cukup tinggi ya. Kita ternyata di Papua ya ada juga hepatitis karena alkoholik gitu. Ya. Jadi yang perlu diingat itu alkohol itu adalah fermentasi dari gula ya, fermentasi. Kita bahasanya kita bisa bilang glukosa, maltosa segala macam, tapi anggap saya semua itu kita sebut gula, fermentasi dari gula menjadi gula, lalu terjadilah alkohol terbentuk. Nah, ketika kita minum, kita pikir cairan itu tidak berenergi atau berkalori. Ternyata itu berkalori dan cukup tinggi kalorinya. Kalori yang tinggi di dalam tubuh dan tidak disertai dengan kita ada olahraga dan berlebihan, dan olahraga pun tidak mampu mengurangi jumlah kalori itu, akan bertumpuk dari tahun ke tahun, akan menyebabkan perlemakan di hati. Cuma berbeda dengan perlemakan di hati akibat makan yang terlalu banyak atau terlalu sering, yang makanan energi kalori tinggi yang terlalu sering. Kalau yang ini bentuk, kalau di mikroskop lebih besar-besar, kita bilang bentuk lemaknya gitu. Nah, sama aja, cuman dia punya kejadian untuk kansernya lumayan juga, lebih sering dibanding yang perlemakan hati gitu. Cuman ya sama-sama aja tetap jadi, karena kita sendiri intinya mau menghindari jangan sampai terjadi kanker gitu. Nah, kalau sudah terjadi perlemakan di hati, lama-lama peradangan si lemak itu mendesak hati, sel-sel hati, terus kemudian merangsang karena tubuh melihat kok ada sesuatu yang membesar sana aneh, sel-sel tubuh untuk mempertahankan tubuh datang ke sana lalu menyerang. Nah, penyerangan oleh sel tubuh ke itu yang menyebabkan terjadi peradangan di hati gitu loh. Ya, jadi begini, kalau kita makan kalori lebih banyak ya, kalori itu energi ya, energi itu macam kita makan, biasanya harusnya kita tuh sesuai berat tinggi badan dan berat badan kita ya. Kadang-kadang ya kita makan maunya 1 piring gunung gitu ya, atau bahkan ada yang nambah gunung, atau makan entah bakso mie ayam sampai tambah 2-3 kali gitu ya, porsi-porsi gede, atau tambah lagi cicilan. Itu kan energi yang berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kita. Nah, akibatnya karena energi yang berlebihan itu, glukosa itu akan dirubah oleh hati, lama-lama dia menjadi namanya free fatty acid gitu loh. Nah, free fatty acid itulah yang kalau nanti bertumpuk di dalam sel di hati, karena hati itu kan punya fungsi juga sebagai storage atau gudang penyimpanan gitu. Dia bertumpuk di situ, yang lama-lama dia menjadi perlemakan di hati gitu. Free fatty acid itu artinya asam lemak gitu loh. Jadi asam lemak bebas itu yang tadi dipecah-pecah, jadi dia nganggur di dalam itu, sudah dia tumpuk di hati yang bertahun-tahun akan menjadi perlemakan hati gitu. Dan sayangnya itu nggak ada obatnya satu-satunya saat ini ya. Ada obat yang satu lagi, cuman masih dalam penelitian, diharapkan tahun 2025 bisa rilis untuk di dunia, dan kita mungkin di Indonesia ya biasanya terlambat 1 tahun, mungkin 2026 kita bisa dapat, mudah-mudahan bisa dapat. Tetapi saat ini belum ada obatnya, sehingga satu-satunya cara adalah olahraga. Namun pemilihan olahraga itu nanti harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan kemampuan atau penyakit lain yang menyertai pasien tersebut. Mungkin saya harus ralat ya, bukan berolahraga ya, mungkin gerak badan ya, karena bahasa Inggrisnya kan exercise. Takutnya kalau olahraga itu pasien nanti berpikir main catur, main remi itu dianggap sebagai olahraga, karena itu kan bidang yang dipertandingkan di olimpiade gitu loh. Tapi bukan itu ya maksudnya ya, maksudnya gerak badan gitu. Iya. Kalau cacing pita ya memang karena gaya hidup ya. Kita sampai sekarang saja, saya di RSUD itu masih dapat kasihan dari saudara-saudara kita yang dari yang lebih pedalaman ya, itu masih ada yang menderita cacing pita. Cuman masalahnya cacing pita itu bukan, jadi cacing yang dimaksud di sini yang bisa paling sering menyebabkan hepatitis itu justru namanya Schistosomiasis. Nah, jadi kalau cacing pita ya, tapi dia nanti ada yang tergantung ini cacing pita karena dia dari daging sapi atau cacing pita dari daging babi, nanti itu ceritanya lain. Yang mana yang sapi bisa di hati, sedangkan yang babi itu bisa di hati atau di otak gitu ya. Ya itu dari intinya kita kalau mau pencegahan itu makanlah makanan yang benar-benar dimasak. Jadi jangan ikut-ikutan apa yang ada di YouTube atau ada yang di TikTok atau media sosial yang menyatakan bahwa medium rare lah. Kalau lihat itu kan ada dikasih stick-stick model-model begitu. Ya kita harus sesuaikan, karena di sana kan hewan yang dikonsumsi itu memang dipelihara, dijaga dengan baik. Kalau kita di sini kan mungkin liar gitu ya. Jadi sebaiknya dimasak dengan baik, itu sudah mencegah satu.
Tapi yang cukup menarik, saya selama ini tahun ke-6 saya di Merauke sebagai konsultan, saya baru satu kali menemukan ada namanya hepatitis akibat skitosomiasis ya. Jadi satu yang seharusnya cacing itu bukan endemik atau berada di kita di Merauke, justru itu harusnya cacingnya itu ada di daerah Sulawesi Selatan begitu ya, di Makassar sana lebih banyak harusnya endemiknya cacing tersebut. Cuman ya kebetulan saya baru temukan ada di sini dan kejadian, dan tapi bisa kita atasi karena tinggal diberikan obat cacing aja sih sebenarnya. Ya, jadi penyebab utama sampai sekarang ini adalah hepatitis B dan C. Itu tapi B yang paling utama, C sudah jarang ya, sudah mulai menurun. Tapi saya pikir masih banyak sekarang karena C kan tidak ada vaksinnya. Kalau B itu ada vaksinnya. Cuman C itu bisa sembuh, B itu kita tekan. Tetapi di nomor di berikutnya ini yang sedang menanjak dan susah dikontrol yang tadi metabolic associated fatty liver disease. Jadi karena perlemakan di hati karena konsumsi makanan yang berlebihan atau terlalu sering disertai dengan pola hidup yang lebih banyak duduk atau dibanding jalan bergerak, kurang olahraga, itu yang menyebabkan mulai dia sekarang makin naik, dan itu sudah diprediksi ke depan akan pasti makin naik dan akan menjadi nomor satu dia, karena kita punya hidup kita bilang sedentary lifestyle, lebih banyak duduk, termasuk kita yang di kantoran atau kita ini dokter atau apa yang duduk saja sambil menulis atau mengetik, itu kita punya resiko itu lebih tinggi. Jadi makanya saya biasa kalau pasien-pasien saya kalau cuma antar surat, antar sendiri aja, hitungnya olahraga, nggak usah pakai pengantar surat di dalam kantor gitu lah sebenarnya. Nah terus kemudian pencegahannya itu ya hepatitis B dan C adalah hidup bersih ya, hidup bersih, dan kalau bisa kita jangan makan atau minum dari barang yang sama dengan orang lain karena kita tidak tahu dia penderita atau tidak. Tapi kalau memang orang lain atau teman itu pingin mencicipi apa yang kita ini, kalau kita punya uang lebih belikan aja, kasih ke dia gitu loh, daripada dia berisiko kita juga berisiko, kita tidak tahu mana yang itu. Apalagi sekarang kan kalau anak-anak yang sudah 2000-an ini kan mereka pasti sudah ada vaksin sejak mereka lahir. Tetapi kalau anak-anak tahun 80-an ini kan yang bukan anak-anak lagi, orang tua yang lahir tahun 80-an ke bawah 70 atau mungkin yang 60 yang masih hidup, itu kan mereka tidak ada vaksin. Jadi mereka rentan untuk terpapar, sehingga kalau memang masih ada yang belum, yang orang yang kelahiran itu mereka boleh periksakan diri, kemudian kalau belum divaksin kita vaksin. Iya, jadi namanya vaksin itu adalah membentuk pertahanan tubuh kita untuk mengingat kalau ada virus itu masuk, mereka bisa langsung mengenali dan menghancurkan dan membunuh virus itu ya, sebelum dia beranak pinak virusnya gitu. Jadi ya kalau dari pertanyaan itu bisa mencegah, ya memang bisa mencegah. Justru kita, apalagi semua petugas kesehatan yang ketika baru lulus dari pendidikan itu banyak center-center pendidikan yang sudah menganjurkan harus dilakukan vaksin sebelum lengkap, sebelum dia ditempatkan ke masyarakat gitu loh. Nah terus kemudian kita juga bekerja yang terutama di high risk itu ya harus dengan alat pelindung diri itu harus berjalan dengan baik. Kita harus itu. Nah ya tentu bisa setelah kita melakukan pemeriksaan, kalau memang tidak punya pertahanan tubuh baru kita melanjutkan ke vaksin. Tapi kalau sudah punya pertahanan tubuh secara alamiah, ada yang sudah pernah terpapar karena yang terpapar waktu kecil itu 20% saja yang bertahan sampai dewasa, 80%-nya sembuh. Justru kalau anak kecil bisa sembuh sendiri, tapi kalau dia itu dewasa cenderung akan menjadi lebih buruk gitu. Itu yang satu. Jadi tetap kalau dewasa yang belum itu kita saran divaksin, tentu dengan melihat pertahanan tubuhnya ada atau tidak. Satu. Berarti harus sesuai dengan anjuran dari dokter? Ya betul. Kalau kita yang mau mintanya sendiri tidak bisa ya dok? Boleh, tinggal datang, lakukan dokter tinggal melakukan pemeriksaan ada tidak pertahanan tubuh. Kalau tidak ada pertahanan tubuh ya kita vaksin gitu. Kalau sudah ada pertahanan tubuh tidak akan kita vaksin gitu. Nah gejalanya ini subtle ya, kalau bahasa Inggris tuh sangat ringan, sangat ringan. Jadi kalau yang dirasakan sebagai kalau masih belum menjadi tanda klinis yang nyata, itu dia hanya rasanya lebih cepat lelah dibanding kebiasaannya. Nah ini biasanya orang sering salah, mungkin saya bekerja berhari-hari akhirnya saya lelah,
Atau ada yang salah, ini mungkin karena usia saya semakin tua, jadi saya mulai lebih cepat lelah dibanding waktu saya masih muda. Hanya itu saja, tidak ada yang lain-lain keluhannya, biasanya begitu. Jadi lebih malas, maunya males saja di rumah, mager gitu orangnya. Nah gitu. Nah kalau tanda yang akut, tanda yang lagi penyakitnya lagi benar-benar mengganggu bagi tubuh orang itu, ya bisa kita muncul selain rasa lelah, terus mual, terus nafsu makan mulai turun, terus kita kalau orang luar bisa melihat dia mulai, kalau lebih berat itu mulai kuning ya, orang matanya mulai kuning, badannya mulai kuning, itu mulai ada. Terus bahkan nanti kalau kencingnya mulai berwarna coklat, jadi kalau bahasa seperti kita bilang maple syrup itu seperti hampir kayak madu gitu, tapi madu terlalu coklat ya, dia warnanya, kencingnya kita mulai kuning tua banget lah gitu. Terus kemudian bahkan sampai coklat itu bisa. Terus kemudian BAB-nya kalau yang lebih berat itu kadang sudah mulai tidak kuning lagi, mulai kayak karena dempul, karena sudah mulai menyumbat pada sistem biliarnya, karena sel hatinya mendesak sistem saluran empedunya sehingga tersumbat, lalu bikin sampai BAB-nya berwarna putih ya, kayak dempul lah ya, kayak putih gitu. Itu satu gejala-gejala yang serius begitu. Terima kasih. Faktor resikonya adalah yang kalau dari infeksi tentu penularan cairan tubuh. Nah, penularan cairan tubuh itu mulai dari air liur ya, yang tadi hepatitis B dari makanan bekas orang lain atau minuman atau gelas bekas orang lain aja bisa tertular. Terus kemudian dari transfusi darah, tapi kalau transfusi darah ke sini kayaknya sudah semakin modern ya. Jadi sudah benar-benar ditapis sehingga darah yang masuk ke pasien itu tidak ada hepatitis, sudah nggak kayak zaman dulu. Kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi, tapi hanya secara teoretikal saja bisa dikatakan. Terus kemudian tertusuk pekerja kesehatan yang tertusuk jarum oleh pasien yang penderita hepatitis bisa juga. Nah yang belakangan ini adalah melakukan hubungan intim berganti-ganti pasangan, yang dimana pasangannya itu tidak ketahui kalau dia ternyata penderita gitu loh. Atau mohon maaf untuk orang-orang yang jajan di luar, jajan terutama yang bapak-bapak maupun ya bisa bukan cuma bapak, ibu-ibu juga yang jajan di luar ya, itu berisiko untuk mengalami penularan hepatitis karena infeksi ya. Terus kemudian pencegahan untuk pasien hepatitis yang non infeksi ya, salah satunya karena itu perlemakan hati, aturlah porsi makan, bukan apa yang saya ingin atau memuaskan rasa puas di tubuh kenyang banget, tapi sekedar apa yang tubuh inginkan. Kita ini cukup untuk kalori saya, sudah cukup gitu. Mulai seperti itu, dan mulai banyak berolahraga, dan terutama jalan ya. Kalau kita bisa mencapai 5.000 bahkan sampai 10.000 langkah per hari, itu sudah luar biasa kan. Kalau langkah sudah gampang dihitung ya. Sekarang banyak gadget-gadget yang bisa kita hitung langkah kita per hari. Nah itu sebaiknya dilakukan selain kita berolahraga di luar itu. Terus kemudian untuk sebagai mencegah dari yang karena cacing tadi ya, kita harus masak makanan benar-benar matang. Jadi jangan ikut yang orang luar yang setengah matang itu. Terus kemudian untuk keturunan, apakah ini penyakit keturunan atau tidak? Ini bukan penyakit keturunan, tapi penyakit yang didapat. Jadi bukan penyakit genetika ya, jadi penyakit yang didapat. Seperti demikian sih. Kalaupun misalnya ada bayi yang nanti kena hepatitis B, itu bukan keturunan dari ibunya, tapi waktu dia lahir terpapar cairan tubuh ibunya, lalu dia tidak divaksin, mungkin karena lahir di suatu tempat di rumah atau di mana yang tidak ada vaksin, dan dia jauh dari pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksin di waktu pas setelah dia lahir itu ya, dia akhirnya bisa terpapar gitu. Jadi bukan karena ibunya hepatitis lalu anaknya pasti hepatitis, enggak, dia karena paparan, bukan genetika gitu ya. Jadi bukan penyakit keturunan. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.